Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program podcast Yellow Jacket. Tribuners, kali ini kita bersama Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Gamal. Assalamualaikum Pak Ahmad Gamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat? Alhamdulillah Wah, sehat. harus sehat nih. Kalau Yang Pak penting Gamal sehat nggak sehat sekarang. nih, kacau nih. Tribuners, Dr. Ahmad Gamal ini adalah seorang muda, seorang yang berusia muda lah untuk bergelar dokter. Kalau nggak percaya, kita lihat nih wajahnya. Nah. Alhamdulillah masih dibilang muda ya. Bener kan tuh? Saya mah beneran, nggak bohong-bohongan. Cuman sayang kalau Dokter Gamal itu sudah married. Tribuners, kali ini kita akan bincang-bincang spesial tentang bus listrik Universitas Indonesia akan pentas di dunia. Bus listrik Indonesia buatan Universitas Indonesia itu akan digunakan di ajang G20 di Lombok November nanti. Pak Gamal, sebagai Direktur Inovasi dan Sains, mungkin bisa diceritakan sejarah singkat gimana sih kok bisa membuat bus listrik itu? Ya. Jadi bis listrik itu perjalanannya udah sangat panjang. Saking panjangnya bis listrik itu dibangun sama teman-teman di Fakultas Teknik jauh sebelum saya jadi Direktur Inovasi. Oh gitu. Jadi penelitian mengenai kendaraan listrik itu diawali dengan dulu sejarahnya ada proyek namanya Molina atau Mobil Listrik Nasional. Mulainya dari proyek-proyek yang kecil ya. Jadi kendaraan kecil dikonversi dari yang ICE atau Internal Combustion Engine. Terus kemudian teman-teman di FT, terutama di Departemen Teknik Mesin, berusaha mengkonversinya menjadi kendaraan listrik gitu ya. Nah ini kemudian menarik perhatian pemerintah, lalu kemudian pemerintah menginvestasikan dana penelitian yang tidak sedikit, tapi dibagi tugasnya. Jadi untuk kendaraan kecil dibagi tugasnya ITB, lalu kemudian untuk kendaraan roda 2 dibagi tugasnya untuk ITS. Gitu. Nah, UI diminta untuk mengembangkan kendaraan besar. Jadi bis listrik gitu ya. Prosesnya sangat panjang. Bentar. Kayaknya bus listrik beda sendiri nih. Iya. Kalau UI ini kayaknya yang besar-besar ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi karena memang challenge-nya beda-beda. Yeah. Kalau misalnya kendaraan kecil itu kan mungkin baterainya tidak perlu terlalu besar gitu ya. Sehingga kemudian yang paling sulit barangkali untuk kendaraan kecil adalah misalnya teknik dan teknologi keamanannya gitu ya. Tapi untuk kendaraan besar kan bobotnya sangat tinggi gitu ya, sehingga kemudian karena bobotnya sangat tinggi, baterai yang diperlukan juga besar, mesinnya juga besar gitu. Lalu kemudian sistem pendinginannya juga perlu yang cukup besar, sehingga teman-teman itu banyak sekali lintas disiplin pekerjaannya. Bukan hanya dari teknik mesin sebetulnya. Jadi sebetulnya ada 2 proyek besar di bis listrik itu. Yang pertama adalah pengembangan bodinya. Pengembangan bodinya itu dikepalai oleh Profesor Danardono dan juga salah satu sahabat saya, Pak Dr. Muhammad Aditya. Mereka ini yang mendesain kira-kira rancang bangun platform bisnya seperti apa. Lalu kemudian ada sekumpulan engineer dari Departemen Teknik Elektro yang mengembangkan mesinnya, sistem inverternya, dashboardnya, lalu kemudian berbagai sistem kelistrikan yang lainnya. Nah, ada tim ketiga sebetulnya yang tidak ada hibahnya gitu ya, tapi ikut juga mengembangkan sistem air conditioning-nya atau AC-nya. Jadi sebetulnya kerja yang luar biasa banyak, prosesnya itu sudah panjang dari 2018 untuk pengembangan bisnya sendiri. Dan kita sekarang yang kelihatan ya baru kebetulan pada saat saya jadi direktur tahun 2020 udah mulai kelihatan hasilnya gitu ya. Ada cerita suka dukanya nggak ketika mendesain? Dukanya banyak. Teman-teman peneliti saya rasa bisa lebih banyak menceritakan dibanding saya. Mendatangkan komponen itu kan tidak mudah ya. Seringkali sebetulnya pada saat kita mau membangun sistem, yang sulit adalah komponen-komponen ini kan semua ada yang memang kita kembangkan sendiri, ada yang barangkali harus kita beli jadi gitu ya. Nah, sistem yang beli jadi ini nggak selalu bisa mix and match, lalu kemudian proses pengadaannya nggak smooth dan seterusnya.
belum lagi mencari mitra yang memang bersedia untuk bersama-sama mengembangkan teknologi dari nol, itu kan nggak gampang ya. Karena terus terang buat mitra industri kita juga jauh lebih mudah untuk ya beli jadi BIS-nya atau beli jadi komponen dan kita rakit di sini. Jadi kami sangat beruntung sebetulnya karena mendapatkan mitra yang memang bersedia untuk bersama-sama Universitas Indonesia untuk mengembangkan sebuah teknologi baru. Oke. Tribuners saya pikir kayak di film-film gitu. Masuk bersih gitu, keluar kamar, keluar ruang penelitian berewokan. Kayak gitu nggak? Nggak pernah lihat matahari ya? Ya nggak lihat Iya, matahari. iya. Jadi manufacturing yang menjadi mitra kami itu di Kudus ya. Saya dengar sendiri cerita teman-teman peneliti bahwa mereka itu sering sekali bolak-balik dari Jakarta ke Kudus untuk melihat, mensupervisi langsung proses pembangunan BIS-nya, dan ya banyak yang ceritanya kemudian jadi jarang pulang gitu ya, jadi jarang ketemu istrinya atau anaknya dan seterusnya. Jadi memang pengorbanannya luar biasa besar ya para peneliti kami. Gila ya. Sebulan kali nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, Oh, bayangin. 3 tahun. Oh, bukan 3 sebulan. tahun loh. 3 tahun nggak ketemu tuh. Di Jadi- lab mulu ya. Ya, jadi kan yang paling sulit sebetulnya adalah kalau kita cuma merakit teknologi yang udah jadi gitu ya, kan semuanya speknya udah mix and match gitu. Oke. Tapi kalau kita mengembangkan sebuah rancang bangun dari baru, pasti ada masalah pada saat mereka diintegrasikan sebagai satu sistem gitu. Nah, yang selalu diceritain peneliti adalah ya ternyata inverternya ini bagus di lab, tapi pada saat dipasang di BIS ada masalah. Lalu kemudian mesinnya ternyata terlalu berat untuk misalnya platform yang dikembangkan oleh tim kami gitu ya. Jadi ada banyak sekali cerita tentang apa namanya, pada saat mengintegrasikan seluruh komponen yang dikembangkan sendiri-sendiri itu masalahnya sebetulnya banyak karena kalau di teknik itu ada yang namanya tingkat kesiapan teknologi. Oke. Jadi kalau kita ngembangin di lab kelihatannya semua baik-baik aja, Iya, tapi padahal- pada saat mau diterapkan di dunia nyata ternyata baru kelihatan. ketahuan masalahnya gitu. Itu pada saat penelitian ada ribut-ribut nggak? Yang gue nih, yang bener nih. Enggak, alhamdulillah apa namanya, karena semuanya engineer gitu ya, semuanya menyadari bahwa pada akhirnya kita punya goal sama-sama untuk punya BIS yang kita bisa banggakan sama-sama gitu ya. Jadi alhamdulillah semua teman-teman yang terlibat dalam proses penelitian itu tidak punya ego sektoral. Iya. Jadi kalau misalnya ya AC-nya dipasang terus kemudian nggak nyambung gitu, ya artinya dua-duanya perlu disesuaikan. Oke. Bodinya perlu disesuaikan, lalu kemudian AC-nya perlu disesuaikan gitu Iya. teknologinya. Kalau ada ego sektoral kan nggak ada yang mau ngalah gitu ya. Nah kalau nggak ada yang mau ngalah nggak jadi itu BIS gitu. Iya, betul. Apalagi nggak ketemu istri 3 tahun kan. Wow. Iya, dari 2018. Jadi 2018 proses hibahnya dimulai, 2019, lalu kemudian di 2020 itu sudah masuk ke tahun yang kedua, dan sekarang masuk ke tahun yang ketiga. Jadi kami sudah sedang berupaya untuk mengkomersialkan BIS-nya, karena prototipe-nya sendiri udah jadi. Pak Kamal, titik tolak bus listrik itu dinyatakan laik jalan itu kapan? Dan kapan gitu? Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali yang namanya prototipe itu mungkin dia bisa jalan gitu ya, mungkin dia bisa bergerak gitu, tapi sebetulnya pada saat dia lolos dari sertifikasi yang diprogramkan oleh Kementerian Perhubungan, terutama melalui Dirjen Perhubungan Darat, itu yang disebut dia layak jalan di jalan raya gitu. Nah, sebagian besar dari teknologi kita itu baru sampai di prototipe saja. Nah, prototipe itu juga ada macam-macam tingkatannya. Jadi kalau di istilah NASA pernah mengembangkan yang namanya sistem pemeringkatan teknologi gitu. Teknologi itu seberapa mapan ya. Nah, yang dibilang teknologi yang mapan adalah tingkat kesiapan teknologinya 9. Tingkat kesiapan teknologi 6 itu artinya kalau dia diuji coba di lab, semuanya baik-baik saja. Tapi kalau dia sudah bisa diuji di kehidupan nyata, itu dia tingkat kesiapan teknologinya 7. Nah, kalau dia lolos sertifikasi dari Kemenhub, sertifikat uji layak jalannya itu, maka kemudian dia sudah lolos di sertifikasi 7 gitu. Nah, itu sebetulnya yang jadi titik tolak kami. Targetnya adalah itu. Jadi memang sudah layak jalan dan aman untuk ditumpangi ya? Betul. Walaupun tanpa bunyi tapi aman.
Beneran? Bunyinya justru dari AC. Oh, dari AC Jadi ya? AC-nya lebih banyak suaranya dibandingkan mesin karena mesinnya sama sekali nggak ada suaranya kan, Iya. mesin listrik kan. Oke. Pak Gamal, ceritanya bisa sama pemerintah ikut G20 di pentas dunia itu gimana ceritanya? Oh, panjang. Jadi Hmm. kira-kira di bulan Juli atau di bulan Juni kami mulai komunikasi dengan pemerintah karena prototipenya sudah jadi sekitar di bulan April ya. Iya. Dan pada saat di bulan April itu kami luncurkan. Dan kami berikan ke pemerintah secara simbolis seandainya ingin dipergunakan Oke. untuk gelaran G20. Diterima langsung oleh Pak Menteri Perhubungan Darat, Oke. Pak Budi Karya Sumadi ya. Lalu kemudian beliau bahkan menjanjikan beberapa hal saat itu. Salah satunya adalah seandainya ini mau digunakan untuk di G20, maka beliau akan mengizinkan dan memberikan support. Oke. Tapi kan G20 Summit itu pekerjaan luar biasa besar ya. Jadi Dunia semua ikut serta. betul. Jadi mau Iya. membawa levelnya mungkin ada menteri, ada kepala negara. Iya. Gitu. Jadi kami nggak berani langsung ke G20. Sebenarnya ada banyak sekali tahapan-tahapan di mana bisnya itu diuji coba dulu gitu. Oke. Yang pertama kemarin sebetulnya yang tidak terlalu banyak diliput media adalah bisnya itu sudah diuji coba di G20 Sherpa Meeting. Oh. Jadi sebelum G20 Summit yang level kepala negara, ada level yang kementerian ya. Nah, ini di level kementerian itu adalah G20 Sherpa Meeting di Jogja. Oke. Bisnya sudah dipakai. Dan bisnya jadi favorit karena justru ada kendaraan yang disiapin sama panitia, delegasinya malah nggak mau. Delegasinya maunya ikut bis kuning itu. Bis mungkin kuning, mungkin karena warnanya mencolok gitu ya. Lalu kemudian karena bis elektrik dan dibilang ini sebagai bagian dari prototipe universitas, mereka tertarik gitu. Sempat dibawa dan alhamdulillah semuanya lancar. Malam pertama pada saat Sherpa Meeting itu dijamu oleh Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, itu mereka naik bis itu. Begitu juga dengan pada saat mereka naik ke Prambanan. Nah, sebelum acara G20 Summit, insya Allah tanggal 9 November, sebelum G20 Summit, itu ada acara LPS untuk konferensi di mana ada sekitar 300-an CEO di seluruh dunia akan hadir. Oh, saya diundang nggak ya? Saya bukan CEO, maaf. Insya Allah sekitar 300-an CEO akan hadir dan kami juga akan gunakan bis itu untuk keperluan tersebut. Jadi bisnya udah nongkrong di Bali untuk keperluan G20 Summit dan dimanfaatkan dulu untuk LPS Summit tersebut. Gitu. Apa komentar Sri Sultan saat itu? Sri Sultan foto di depan bisnya. Yeah. Jadi kalau Kanjeng Sri Sultan kan memang tidak banyak bicara ya. Jadi seringkali orang-orang Jogja menerjemahkan gerak-gerik beliau gitu ya. Jadi saya rasa pada saat beliau bersedia berfoto itu semacam seperti pengakuan gitu ya atau memberikan approval begitu. Buat kami itu udah cukup membahagiakan. Saya pikir Sri Sultan minta dibikinin bus listrik dari UI. Boleh, tapi buat kami mudah-mudahan sih target berikutnya adalah kita bisa membuat bis secara komersial. Ya. Oke. Tribuners, jadi memang tidak sembarang langsung digunakan di pentas dunia nanti. Bus listrik UI itu telah melalui beberapa uji coba ya. Betul. Dan hasilnya memang luar biasa, memenuhi kelaikan. Nah, pertanyaan saya, ini kan yang kita angkut ini orang-orang penting nih. Betul. Apa keunggulan bus UI dibanding bus listrik lain? Jadi bis UI itu Bis listrik luar UI. biasa. Ya betul. Nama lengkapnya sebetulnya bis listrik Merah Putih Universitas Indonesia gitu ya. Bis listrik UI itu salah satu bis yang ukurannya cukup besar ya, 12 meter 16 ton. Dan kalau kita hitung-hitung gitu ya, sebetulnya masih bisa untuk mengangkut sekitar 64 penumpang. Baterainya 300 kWh dan ini cukup untuk perjalanan 300 km. Jadi kalau kita lihat mobil listrik yang ada di pasaran saat ini, mobil listrik yang ada di pasaran kan kecil-kecil ya. Tapi baterainya antara 200 sampai 250 kWh, mungkin bisa sampai 200 kilo gitu. Jadi bis listrik UI ini bisa lebih jauh jangkauannya dibandingkan mobil yang ada di pasaran ada pada umumnya di dunia. Betul.
Luar biasa. Padahal ini bisnya besar. Jadi karena bisnya besar, sebetulnya kan karena bobotnya juga sangat tinggi gitu ya. Sebetulnya biasanya jarak jangkauannya nggak terlalu jauh gitu. Ini bisa dicapai karena satu, baterainya cukup besar. Yang kedua, bis listrik UI ini agak unik karena konstruksinya sangat ringan. Jadi bodinya sama sekali nggak menggunakan stainless steel. Tapi menggunakan baik chassis maupun bodinya itu dari aluminium. Jadi sistem konstruksinya agak berbeda dengan bis yang lain gitu ya. Dan ini juga teknologi yang baru kita coba gitu. Karena untuk mengejar ringannya agar dia bisa mencapai jangkauan yang lebih jauh gitu ya, kita butuh material yang jauh lebih ringan gitu. Itu ya keunggulannya ya. Salah satunya ya, di antara yang lain. Materialnya dari Indonesia semua ya? Materialnya ada beberapa material yang kita terpaksa harus impor karena kalau 100% di Indonesia akan jadi sangat mahal. Tapi konstruksinya seluruhnya dilakukan di Indonesia. Jadi ya, nah ini kebetulan pas ditanya, yang lebih penting sebetulnya kan adalah TKDN atau tingkat komponen dalam negerinya. Sebetulnya untuk kategori bis yang sebesar ini, TKDN-nya mungkin yang paling tinggi di Indonesia. Karena soalnya, jadi dia yang penting sebetulnya adalah didesain, dirancang, dikonstruksi di Indonesia. Gitu. Materialnya mungkin bisa dari luar negeri gitu ya, diimpor. Tapi sebetulnya rancangan, konstruksi, dan kemudian perakitannya di Indonesia. Bukan hanya perakitannya aja. Jadi yang sebetulnya merupakan bagian dari TKDN adalah rancang bangunnya, lalu kemudian bukan hanya bisnya ya, tapi juga termasuk chassisnya ya. Nah, chassis ini sebenarnya yang paling susah. Paling susah ya dibuat. Betul, itu ya. Betul, karena seringkali suka lihat nggak kalau dari Tanjung Priok gitu ada orang yang bawa truk tapi truknya mohon maaf telanjang ya, maksudnya nggak ada tulang-tulang doang. Betul, nah itu namanya chassis kan ya. Jadi chassis itu yang seringkali masih kita impor. Jadi jarang sekali ada perusahaan di Indonesia yang memang sanggup membuat chassis sendiri. Jadi kemudian merancang chassis dan kemudian mengkonstruksi chassisnya di Indonesia ini sebenarnya sebuah kemajuan teknologi juga buat kita gitu. Lalu kemudian sistem inverter, sistem dashboard, hampir seluruh sistem kelistrikannya yang membuat mobil itu menjadi mobil listrik, termasuk juga komponen mesinnya gitu ya, itu juga sesuatu yang dirancang oleh teman-teman dari Fakultas Teknik. Tribuners, bus listrik UI ini adalah bus pertama di dunia ya? Bukan bis listrik pertama di dunia, tapi mungkin bis listrik pertama di Indonesia yang dari mulai rancang bangun, itu kita ya sendiri yang mengerjakan. Betul. Tapi chassisnya kan buatan berbeda dari yang lain ya kan? Betul, betul. Dan keunggulannya adalah jangkauannya yang lebih jauh, 300 km ya? Betul. Dan nyaman lah. Ntar kalau bisa lihat, kita lihat videonya nih, ada nih. Pokoknya lihat aja. Tribuners, Pak Gamal, ini kan tadi saya tanya tuh, ini kan bisa jadi bawa menteri, betul, bisa jadi bawa perdana menteri, apa memang didesain ya mungkin kacanya anti peluru atau memang ada pengamanan lain, sensor misalnya sensor suara, buka dong pintunya, buka. Kayak kit ya. Iya. Kalau untuk keamanan kita belum sampai ke arah sana karena tujuannya sebetulnya ini adalah untuk jadi bis kota ya. Jadi desainnya itu adalah low entry dan low deck di bagian depannya. Jadi kalau misalnya pernah lihat bis Transjakarta kan ada Transjakarta yang pas masuk itu udah tinggi gitu ya, posisinya di atas karena memang haltenya dia lebih tinggi gitu. Nah sebagian besar halte kita kan tidak seperti itu, sebagian besar halte kita di bawah gitu. Jadi bis yang sebesar itu gimana caranya desainnya agar kemudian orang masuknya mudah. Bis-bis yang ada di pasaran sekarang biasanya kalau kita masuk itu kita harus naik kayak tangga kecil ke atas. Nah itu kan sangat tidak nyaman. Jadi konstruksi bis yang low entrance itu yang paling nyaman saat ini untuk jadi bis kota. Lalu kemudian salah satu kelebihannya adalah karena kita yang merancang, teman-teman di FT itu berupaya agar bis ini lebih aman disetir oleh orang Indonesia yang ukurannya juga mungkin lebih kecil. Jadi kalau lihat dashboardnya agak menarik sebetulnya karena dashboard mobil besar biasanya kan tinggi ya. Karena posisi mesinnya, karena posisi lain-lain sehingga kemudian dia secara ergonomi dia udah tinggi gitu.
Nah, peluang terjadinya kecelakaan lebih besar. Oh. Karena logikanya ruang pandangnya supir Iya, itu lebih lebih sempit gitu. Iya. Dan ada banyak sekali blind spot. Jadi supir itu untuk Nggak bisa ngelihat, ngeliat ke situ ya ke depan ya ya. dia harus begini kan untuk Iya. ngelihat ke depan gitu ya. Iya. Nah, sementara supir bis listrik UI itu nggak perlu melakukan itu. Jadi dashboardnya benar-benar hanya setinggi ini. Ini bahkan sudah termasuk pada saat kita naik ke platformnya. Oke. Sangat rendah. Lalu kemudian kalau kita lihat keliling gitu ya, bagian yang dari aluminium itu sangat kecil. Yang lebih besar adalah bagian kacanya. Oke. Sehingga supir bis itu bisa melihat ke sekeliling bis dengan lebih clear. Nah, di bagian belakang memang tidak ada kaca. Yang ada adalah layar besar. Jadi idenya sebetulnya adalah kalau ada orang yang ingin mendahului bis dari belakang, secara otomatis sensornya tadi Iya. akan nyala, lalu kemudian kamera di depan mengambil gambar dan layar di belakang itu menampilkan posisi di depan bis. Keren, Jadi keren. mobil yang mau mendahului dari belakang tidak mengalami resiko, kan bisa saja kalau jalannya sempit gitu Iya. ya. Dia sudah mendahului, ternyata di depannya ada truk atau ada bis lain gitu. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi bis ini upayanya sebetulnya adalah gimana caranya dia aman buat penumpang dan dia aman untuk kendaraan di sekitarnya. Ada teknologi lain nggak untuk keselamatan bus itu? Mungkin di masa depan yang lagi difikirkan sama teman-teman di FT adalah gimana caranya supaya bisnya bisa nunduk ya. Kalau misalnya ada orang yang mohon maaf disabel ya, tidak mengalami kesulitan bergerak gitu kan, dia harus naik dengan lebih mudah. Iya. Saya rasa itu bisa dilakukan dengan relatif mudah sama teman-teman dengan suspensi yang bisa disesuaikan. Gitu ya. Katanya sekarang juga suspensinya udah naik turun ya, bisa naik turun. Betul, betul. Tribuners bisa naik turun, wah enak loh. Kayak njot-njotan. Pak Gamal, ini kan akan tampil di pentas dunia nih bus listrik. Ada berapa sih bus yang listrik yang akan dipakai? Dan katanya ada nama-namanya. Iya, betul. Karena sesama bis kota nggak boleh saling mendahului, saya nggak boleh sebut mereknya, tapi ada sekitar 30 bis besar dan sedang yang akan dipakai oleh pemerintah Indonesia. Sebagian besar memang masih impor, ada beberapa juga yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek bersama dengan salah satu perusahaan BUMN, tapi mereka sepertinya belum bisa meluncurkan. Mungkin dalam perkiraan dalam bulan ini mereka meluncurkan. Ya. Ada namanya? Ada namanya, tapi kayaknya saya nggak boleh sebut namanya kayaknya. Lupa ya? Inget-inget dulu nih. Jadi ada konsorsium yang dikembangkan antara Kemendikbudristek dengan PT Inka ya. Itu salah satunya. Yang impor saya nggak usah sebut. Iya. Benar. Yang jelas nanti tunggu namanya yang akan di-launch sama UI. Benar ya? Betul. Oke. Nah, Tribuners, kita gali lebih dalam lagi nih. Siapa tahu UI bisa menjadi yang pertama di Indonesia. Pak Gamal, setelah digunakan di G20 nanti, apakah bus listrik UI akan dimasifkan? Ya, tujuannya memang begitu. Jadi sebetulnya gini, kemarin kami sudah dapat, ini boleh saya ceritain atau enggak ya? Ada salah satu perusahaan otomotif nasional yang bertujuan untuk menguji coba bis listrik UI gitu ya, untuk keperluan komersial gitu. Cuma karena prototipnya hanya satu ya, disayang-sayang kami sudah menjanjikan untuk G20 Summit kan supaya nggak lecet duluan gitu ya. Jadi kami mohon izin boleh nggak menunggu sampai setelah bulan November setelah dipakai. Nah, alhamdulillah perusahaan ini sangat welcome. Mereka bilang boleh silakan dipakai dulu untuk keperluan G20 Summit, dan setelah itu komitmennya adalah langsung digunakan untuk keperluan uji coba. Mudah-mudahan setelah uji coba 3 bulan kalau kehandalannya cukup baik, goal kami sebetulnya adalah mulai di pertengahan tahun 2023 ini sudah bisa dikomersialkan, artinya sudah bisa diproduksi secara massal dan kemudian bisa dijual ke perusahaan otomotif. Wow, nanti bus-bus di Indonesia ganti tuh bus listrik semua. Insya Allah. Tapi pertanyaannya SPBU-nya gimana nih? Sebetulnya ini kalau kita kembali lagi ke aspek teknisnya ya,
SPBU itu menurut saya adalah sesuatu yang nyaman tapi tidak efisien. Oke. Jadi gold standardnya sebetulnya adalah kalau ya semua energy generationnya itu memang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Oke. Tapi saat ini sebetulnya misalnya apa namanya pembangkit listrik ya, pembangkit listrik itu kan mengalirkan listrik ke SPKLU ya, sistem pengisian kendaraan listrik umum gitu. Nah, SPKLU itu tetap jauh lebih efisien dibandingkan kalau pembangkitan listriknya atau pembangkitan energinya itu dilakukan langsung di bis. Oh. Jadi sebenarnya dari aspek energy efficiency sebetulnya kendaraan listrik itu akan selalu lebih efisien dibandingkan kendaraan ICE atau internal combustion engine. Oke. Saya sih berharap kita bisa proses transisi seperti Norwegia gitu ya, yang kendaraan listriknya jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan ICE. Oke. Jadi kalau mau cas gampang ya? Insya Allah mudah. Kalau biasanya kan apa namanya perusahaan otomotif itu dia punya langganan listrik ke PLN yang cukup besar ya. Iya. Jadi charging stationnya bisa diinstal dengan relatif mudah gitu. Sekarang bahkan charging station itu sama aja kayak kalau kita ke pom bensin kan ada kotaknya gitu ya. Charging station itu ukurannya kurang lebih sama. Oh. Jadi itu bisa dengan mudah diinstal oleh perusahaan otomotif. Dan daripada dia terus-menerus bisnya harus keluar, mendingan bisnya itu pada saat parkir malam hari nongkrong itu dicas gitu. Oh gitu ya. Betul. Lebih efisien ya. Jauh lebih efisien. Timbang setengah colok. Betul. Setengah colok gitu ya. Betul. Kalau kata teman-teman dari elektro, yang paling hemat sebetulnya dan yang paling safe untuk baterainya lebih aman adalah kalau dia sudah 30% baru di-charge. Oh. Jadi kalau dia cuma 70 atau 80% di-charge, sebetulnya kemampuan baterainya untuk saving energi itu jadi jauh lebih rendah. Ini juga berlaku sama dengan handphone misalnya atau alat elektronik yang lain. Oke. Tribuners, kita doakan bus listrik UI mampu menjalankan amanatnya, memberikan kenyamanan, keamanan, dan tentunya nama baik Indonesia yang sudah memproduksi bus listrik. Dan ini buatan anak bangsa. Kita doakan juga UI bisa memproduksi secara massal. Dan tentunya kalau bisa mobil kecil, murah, bisa saya beli orang-orang kayak saya. Amin. Amin. Demikian Tribuners, kita kembali nanti dalam topik yang lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.